teman-teman terkasih. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih bisa merasakan kasih Tuhan berupa nafas hidup dan hari yang baru. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari teman-teman kita berdiri. Kita buka ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan beri kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih untuk nafas hidup yang tidak pernah putus Tuhan berikan buat kami. Bapa, di pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang boleh buka hati dan pikiran kami agar firman Tuhan yang tersampaikan, yang kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita buka 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Ya. Sudah ketemu semuanya? Oke, kakak akan bacakan untuk kita semua ya. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Di bawah terang judul beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dengan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya.
pagi ini adik-adik kita mau melihat kota yang hampir sama seperti kota Batam. Adik-adik tahu bahwa Batam itu sebuah pulau dan dia mempunyai beberapa pelabuhan, ya kan? Ya, di Batam kita punya beberapa pelabuhan. Nah, pagi ini kita belajar dari 1 Korintus. Nah, Korintus itu juga sama seperti Batam adik-adik, kota pelabuhan. Nah, Korintus ini bisa dibilang kota pelabuhan yang memiliki orang-orang yang hilir mudik ya adik-adik. Ya, mungkin waktu adik-adik masih di IHMPA, mungkin kakak-kakak PA-nya juga pernah menjelaskan bahwa Korintus itu kota pelabuhan yang ramai orang silih berganti hadir seperti itu. Mulai dari profesi yang berdagang, atau mungkin nelayan, atau mungkin awak-awak kapal gitu kan. Ramailah orang, bahkan pun budayanya juga di situ terjadi pertukaran, ya kan? Ada dari orang mana ketemu dengan orang mana gitu kan. Nah, ini sama seperti Batam ya adik-adik, kita bisa lihat bahwa Korintus itu seperti Batam. Nah, dalam surat Paulus ke jemaat di Korintus ini, seperti tadi kita sudah baca ya, perikopnya adalah beberapa pemberitahuan. Nah, ini pemberitahuan dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, karena ini surat Paulus, berarti Paulus tidak ada di Korintus ya. Ya, kalau tidak salah ingat, waktu itu Paulus sedang berada di Efesus dalam mengerjakan pelayanannya. Nah, di sini melalui surat 1 Korintus ini, Paulus mau menguatkan, mau menyemangati jemaat yang ada di Korintus. Nah, yang pertama disebutkan namanya di dalam bacaan kita pagi ini adalah Timotius. Kalau kakak bilang Timotius, apa sih yang adik-adik ingat? Pastinya 1-2 Timotius kak. Ya, Timotius terkenal sebagai anak rohaninya Paulus. Ya, jadi bisa dibilang itu Paulus itu kakak rohaninya. Nah, di sini dikatakan ya, adik-adik kakak ulang nih ayat 10. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Kenapa dikatakan tanpa takut? Nah, kita lihat nih adik-adik. Paulus itu sudah senior dalam pelayanan, ya kan? Timotius ya kayak adik-adik yang baru dialihkan, ya, anak baru gitu kan. Baru selesai, ya dulu waktu kita offline, baru mos gitu kan. Kalau untuk kakak kuliahnya yang terkenal adalah kata-kata maba, mahasiswa baru gitu. Nah, ini adalah pelayan baru Timotius pada saat itu. Nah, Paulus berkata bahwa jangan sampai Timotius takut berada di tengah-tengah jemaat saat itu adalah mungkin jemaat melihat bahwa lebih baik dilayani oleh Paulus yang sudah lebih senior. Tapi Timotius juga adalah pelayan pada saat itu. Bayangin adik-adik, Timotius di dalam kemudaannya dia sudah memberikan diri untuk melayani Tuhan. Nah, ini boleh dikatakan sebuah regenerasi adik-adik gitu. Karena pelayan Tuhan itu ada masanya dia akan berakhir, ya. Ada masanya sampai kapan dia akan melayani. Nah, Paulus tuh mempersiapkan untuk segala sesuatunya ketika nantinya pelayanan ini akan terus bergulir. Dalam hal ini adalah anak rohaninya, Timotius. Nah, karena Timotius pada saat itu muda, usianya muda, yang dikhawatirkan Paulus adalah, bayangkanlah ketika adik-adik berada di tengah-tengah senior-senior, kakak-kakak kelas 3 SMP, gitu kan. Pasti ada rasa, ini kalau sendiri ya, bukan kita seangkatan terus kita dikelilingi sama kakak, enggak. Ketika kita sendiri berada di tengah-tengah kakak-kakak kelas gitu, ada satu sisi kita merasa takut, cemas gitu kan, takut salah, takut bagaimana gitu. Nah, ini yang diminta Paulus ke jemaat di Korintus, bahwa jemaat Korintus harus mendukung apa yang dikerjakan oleh Timotius, yaitu melayani Tuhan melalui pelayanan firman. Nah, di sini adik-adik, dalam kemudaannya diingatkan bahwa di ayat 11,
janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tapi tolonglah dia. Gitu. Nah, ini Paulus jelas ya adik-adik meminta jemaat di Korintus untuk mendukung Timotius dalam kemudaannya, dalam kerelaan hatinya melayani Tuhan, seperti itu. Nah, kalau adik-adik ingat, kita sama-sama nih buka 1 Timotius 4. Ya, ini surat Paulus untuk Timotius. Ini kita compare ya, kan tadi di ayat 11 dikatakan janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tapi tolonglah dia. Nah, sekarang kita lihat 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, kakak baca. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, ayat ini bisa dibilang adik-adik menguatkan Timotius juga untuk melayani Tuhan. Jadi dalam melayani Tuhan itu tidak ada batas usia. Nah, ini juga boleh mengingatkan kita semua untuk bahwa menjadi pelayan Tuhan itu tidak harus ketika sudah GP. Tidak. Melayani Tuhan itu ketika nanti diteguhkan hanya sebagai pelayan firman. Tidak. Pelayan firman pun ada beberapa bagian. Tidak semuanya pelayan firman adalah Bapak Ibu Pendeta ya adik-adik. Bapak Ibu Majelis juga pelayan firman. Para pengurus pelkat juga pelayan firman. Ini yang diteguhkan adik-adik. Ini yang diteguhkan. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak diteguhkan? Apakah kita tidak bisa melayani Tuhan? Apakah kita tidak bisa menjadi pelayan firman Tuhan? Bisa. Dengan kata dan perbuatanku. Ya, seperti tema kita pada minggu pagi ini adik-adik, temanya itu adalah kesaksian kata dan perbuatanku. Jadi, kata-kata yang keluar dari mulut kita dan juga perbuatan kita sehari-hari itu juga merupakan sebuah pelayanan firman adik-adik. Adik-adik pasti sering dengar lah ya kata-kata hidup kita ini adalah kitab yang terbuka. Dibaca oleh semua orang, ya kan? Nah, di sini Paulus mau mengingatkan kita bahwa jemaat Korintus pada saat itu sudah mengenal Kristus, sudah dilayani, gitu. Mereka sudah bertumbuh. Hanya saja ada pergantian pelayan yang silih berganti hadir untuk terus menguatkan dan meneguhkan mereka. Kalau adik-adik lihat setelah nama Timotius disebutkan, ada nama Apolos disebutkan. Nama Apolos disebutkan di ayat 12 gitu. Bahkan Paulus mendesaknya untuk bersama saudara-saudara yang lain untuk mengunjungi jemaat Korintus. Hanya saja pelayanannya Apolos mungkin masih sedang dalam tempat yang lain. Lalu di ayat 17 gitu. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaius gitu. Nah, di sini pun tidak tanpa alasan ya adik-adik, Paulus menyebutkan nama Stefanus. Adik-adik bisa baca, cari informasi dalam Alkitab, siapa itu Stefanus ya. Stefanus yang pasti adalah seorang petobat yang baru. Ya adik-adik, dia bertobat itu di pelayanannya Paulus di Akaia. Nah, di sini pun Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa di ayat 18 ada satu kalimat, hargailah orang-orang yang demikian. Nah, karena Stefanus pertobat baru adik-adik, otomatis kan kita kalau melihat petobat baru mungkin ada yang sinis, kok dia yang melayani sih gitu. Tapi jangan salah, Tuhan juga bisa bekerja adik-adik melalui orang-orang yang seperti itu. Makanya Paulus mengingatkan, hargailah orang-orang yang demikian. Ya. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa pelayan firman itu bisa usia muda, bisa petobat baru. Yang penting kata dan perbuatannya menjadi kesaksian bagi banyak orang adik-adik. Nah, apa nih yang bisa kita pelajari dari mereka yang sudah memberi diri melayani? Saat ini dalam kemudaan kita, dalam usia remaja kita,
kita masih sering diingatkan untuk sebelum makan berdoa, sebelum tidur dan bangun tidur berdoa, ya kan? Mau keluar rumah kita berdoa, lalu membaca firman Tuhan setiap harinya. Dan tentu saja kita bersama beribadah seperti saat ini. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Melalui ketekunan, kesetiaan kita melakukan ini juga sudah menjadi kesaksian hidup kita adik-adik. Jangan sampai ketika kita makan di McD misalnya, atau di KFC misalnya gitu kan, semuanya pada takut untuk melipat tangan, menundukkan kepala, berdoa, bersyukur untuk makanan yang tersedia. Jangan sampai adik-adik. Justru orang-orang bisa melihat bahwa, oh iya, dia bersyukur untuk makanan yang sudah tersedia di hadapannya, bukan memamerkan imannya. Jadi ketika kita berdoa makan di tempat umum, itu bukan mau show off ya adik-adik, tapi itu kita menunjukkan bahwa kita bersyukur untuk makanan yang Tuhan sediakan di hadapan kita. Buat ayam burger yang ada di hadapan kita. Nah, itu contoh yang simpel adik-adik. Kalaupun adik-adik makan bersama dengan teman-teman yang tidak seiman, pun juga itu menjadi kesaksian adik-adik. Bahwa adik-adik memang menyatakan bahwa saya Kristen, saya pengikut Kristus, dan saya berdoa setiap kali mau makan. Bukan berdoa untuk memamerkan. Seperti itu. Nah, bangun tidur mau tidur. Kalau sudah ngantuk banget kak, lupa nih berdoa. Atau nggak, kak aku udah telat. Ini berbicara ketika offline. Ataupun ketika sekarang adik-adik belajarnya online gitu kan. Ya, jam 7:30 tuh masuk jadwal kelas online gitu kan. Adik-adik baru bangun jam 7 gitu. Nggak ingat berdoa. Nggak ingat baca firman. Kakak-kakak semua selalu menginformasikan bahan saat teduh di grup WhatsApp kita gitu kan. Itu bukan tanpa ada hal yang penting adik-adik. Itu penting ya untuk pertumbuhan kita semua gitu. Karena Sabda Bina Teruna Harian hampir sama juga dengan bukan hampir sama ayatnya dengan yang dipakai oleh papa mama kita di Sabda Bina Umat. Sama ayatnya juga dengan yang dipakai oleh kakak-kakak GP di Sabda Bina Pemuda. Nah, jadi kita mau bertumbuh bersama nih adik-adik gitu. Itu yang bisa kita lakukan adik-adik. Itu yang pertama, bahwa kita boleh tekun, taat, setia mengerjakan iman kita. Kita berdoa, kita baca firman, kita beribadah. Dan tentu saja ketika kita melihat bahwa kakak ini menyampaikan firman Tuhan, abang ini menyampaikan firman Tuhan, mari kita hargai mereka adik-adik. Ya, mari kita tidak merendahkan mereka karena mereka bukan pendeta misalnya gitu. Tapi semua pelayan firman itu harus kita terima. Semua pelayan firman harus kita hargai adik-adik. Nah, ini yang mau kita pelajari bersama di minggu pagi ini adik-adik. Kita mau terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus belajar bahwa, Paulus sudah memberikan teladan. Adik-adik semua tahu ya, Paulus itu sebelum menjadi pengikut Kristus itu dia seperti apa orangnya. Masih ingat dong, dia membunuh banyak orang-orang yang mengikut Kristus. Tapi Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Nah, sama dengan Stefanus tadi. Dia petobat baru juga. Tapi Tuhan juga pakai dia menjadi pelayan firman Tuhan. Nah, Timotius dalam kemudaannya Tuhan pakai dia juga. Kita semua, adik-adik, kakak-kakak semuanya juga Tuhan pakai. Bisa menjadi pelayan Tuhan. Melalui talenta yang kita punya pun kita juga bisa melayani Tuhan. Jadi, mari adik-adik sama-sama kita bersaksi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pertemanan kita. Kita bersaksi melalui kata dan perbuatan kita yang benar-benar mencerminkan anak Tuhan. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Terpuji nama Tuhan. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.
dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 69, Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dari minggu lalu sampai minggu ini, sehingga kami dapat berkumpul Tuhan untuk beribadah teruna walaupun secara online. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat kami ini, kami mau berdoa untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang kami baca dan juga kami renungkan, kami dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami bawakan juga untuk orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan juga rezeki, serta berkati dan lindungi mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari, terutama dalam masa pandemi ini. Tuhan, kami berdoa untuk kakak layan dan pengurus PT, berkatilah mereka dalam pelayanannya, pekerjaannya, dan juga kehidupan sehari-hari mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkatilah semua pimpinan negara kami, terutama Pak Presiden Pak Jokowi, lancarkanlah pekerjaan mereka. Dan juga Tuhan, berkatilah negara kami dan bangsa ini, berikanlah kesejahteraan, kedamaian, dan jauhkanlah dari bencana alam dan segala teroris. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Masih dalam rangkaian doa syafaat kami Tuhan, saat ini kami mau berdoa bersama untuk masa-masa belajar online yang sedang berlangsung dan juga masa belajar di sekolah untuk beberapa dari kami yang sudah mulai belajar di sekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami masih boleh menerima pendidikan dengan baik, dengan layak. Di tengah-tengah pandemi yang masih belum usai ini Tuhan, kami bersyukur guru-guru kami tetap boleh memberikan pelayanan yang terbaik untuk mengajari kami, baik itu secara daring maupun juga luring Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Engkau kiranya yang menolong kami untuk boleh terus bersemangat Tuhan untuk meraih cita-cita kami, memberi kami semangat untuk boleh belajar dengan giat, boleh bersuka cita melalui media apapun yang kami miliki untuk belajar, itu boleh terus mendukung semangat kami untuk tetap belajar dengan baik ya Bapa. Bapa yang Maha Kasih, pandemi masih belum usai Tuhan, kami mau berdoa agar kiranya Tuhan yang boleh menuntun kami untuk tetap taat pada protokol kesehatan yang sudah disampaikan Tuhan. Engkau juga yang boleh menolong setiap program vaksinasi yang terus digerakkan oleh pemerintah kami. Biarlah Tuhan dari Sabang hingga Merauke, semuanya boleh menerima vaksinasi dengan baik dan juga benar. Tuhan juga yang terus memberikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan untuk boleh menghadapi hari-hari ke depan ini ya Bapa. Tuhan, kami juga teringat untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam sepekan ini. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan buat mereka.
berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan yang boleh tambah-tambahkan sukacita. Tuhan juga yang boleh memberkati setiap harapan, cita-cita dalam usia baru ini. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal yang sudah Tuhan berikan di hidup mereka. Biarlah ke depan mereka juga boleh terus berpegang tangan pada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Zebulon Batam. Kami mau berdoa untuk para pendeta, para presbiter, para pengurus pelkat, pelayan PAPT, pegawai kantor, para komisi yang ada. Tuhan juga yang boleh menolong setiap pelayanan yang kami kerjakan bersama di dalam jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap program yang sudah dibuat boleh dikerjakan dengan baik, boleh bersukacita bersama juga mengerjakan segala sesuatunya dengan bersama-sama dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa-doa syukur kami, doa-doa permohonan kami. Banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang sudah terlebih dahulu mencukupkannya, memenuhinya atas hidup kami ya Bapa. Tuhan, mohon ampun atas setiap kesalahan dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan yang sudah kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menerima segala berkat yang datang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita kasih sayang Tuhan. Ini syukur kami Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari berdiri, kita tutup ibadah ini dengan memuji dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah sampai di penghujung. Saat ini kita akan kembali dalam kegiatan kita. Biarlah tuntunan Tuhan yang boleh memampukan kita untuk mengerjakan semua tugas tanggung jawab kita. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Maha Kasih, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga di penghujung ini Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan bersama. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Biarlah ya Tuhan, melalui kata dan perbuatan kami, hidup kami boleh menjadi kesaksian yang nyata di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami ada dan berada. Tuntun kami Tuhan untuk boleh selalu taat dan setia pada firman-Mu. Kami boleh terus menyatakan terang kasih-Mu dimanapun kami ada dan berada. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami di pagi hari ini. Tuntun kami Tuhan di dalam sepekan ke depan, dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Biar Tuhan yang boleh selalu sertai kami, beri kami kesehatan dan juga kekuatan. Tuhan yang boleh jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Bapa. Ini ibadah kami Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
Terima kasih kepada kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Ingat untuk mengisi Google Form ya teman-teman. Sampai jumpa di IHMPT minggu depan ya teman-teman. Kita akan beribadah bersama melalui aplikasi Zoom. Tuhan Yesus memberkati.